Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter, para rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan masih Kitabul Adab pada bab yang berikutnya, babu qaulillahi azza wa jalla, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang yang beriman, janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain. Hingga firman Allah, az-zalimun. Itu selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asay yakunu khairan minhum. Wahai orang yang beriman, janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala nisa'un min nisa'in asay yakunu khairan minhunna. Ya, bisa jadi janganlah sebagian wanita mengejek sebagian wanita yang lain, bisa jadi wanita yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, dan seterusnya. Ya, sampai Allah mengatakan wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan seterusnya, ya. Ini semua disebut dalam surat Al-Hujurat. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang kita fokus ini adalah larangan mengejek satu dengan yang lainnya. Sebagaimana di sini Allah sebutkan, ya, bahwasanya orang yang mengejek bisa jadi lebih buruk daripada yang diejek. Di antara dalil akan hal ini karena orang yang mengejek biasanya dia ujub atau dia sombong. Yang kita tahu di antara akhlak yang sangat tercela adalah kesombongan dan ujub, ya. Dan biasanya ketika seorang sudah sombong dan ujub, maka ketika itu dia jatuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah dia lebih buruk daripada yang diejek. Bisa jadi yang diejek memang punya kekurangan, tapi kekurangannya tidak kalah dengan kesombongan, ya. Yang mengejek sombong, yang diejek punya kekurangan. Dibandingkan kekurangan ini dengan kesombongan yang mengejek, maka yang kesombongan lebih berbahaya. Kata Rasulullah SAW, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan sebesar dzarrah. Maka yang mengejek lebih buruk daripada yang diejek. Kemudian Allah mengkhususkan wanita, wala nisa'un min nisa'in, dan jangan sebagian wanita mengejek sebagian wanita yang lain. Asa ayyakunna khairan minhunna, karena bisa jadi wanita yang diejek lebih baik daripada wanita yang mengejek. Dan Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan, dikhususkan penyebutan wanita. Padahal tadi di awal ayat Allah mengatakan janganlah orang beriman mengejek sebagian dengan yang lain. Kemudian Allah sebutkan para wanita secara khusus karena mengejek paling banyak di antara para wanita. Banyak bahan untuk dijadikan saling ejek mengejek di antara para wanita, ya. Oleh karenanya Allah khususkan penyebutan para wanita. Kemudian pada bab ini Al-Imam Al-Bukhari membawakan dua hadis. Yang pertama, kata Al-Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan an Hisham an abihi an Abdullah bin Zam'ah qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yadhhaka ar-rajulu mimma yakhruju minal anfusi. Rasulullah melarang seorang tertawa gara-gara orang buang angin, ya. Ya, Rasulullah melarang seorang tertawa gara-gara ada yang buang angin, ya. Tentunya kenapa? Karena dia juga sama seperti manusia yang lain, ya. Ketika dia makan dan minum, maka ada kemungkinan dia akan buang angin. Kemudian kata Rasulullah SAW, bima yadribu ahadukum imra'atahu darbal fahli, thumma la'allahu yu'anikuha. Kenapa salah seorang dari kalian memukul istrinya seperti memukul hewan, ya, onta, ya. Kemudian bisa jadi setelah itu dia menggaulinya, ya. Ini lucu, habis dipukul istrinya kemudian dia gauli. Maksudnya silakan kalau istri punya salah pukul, tapi dengan pukul yang benar, ya. Darban ghairu mubarrih, itu pukulan yang tidak memberi bekas. Wa qala Tsauri wa Uhaib wa Abu Muawiyah an Hisham jaldal abdi. Dalam riwayat yang lain, janganlah salah seorang dari kalian memukul istrinya seperti memukul budaknya, ya. Baik, di sini firman Allah la yaskhar, jangan mencela, ya, itu jangan menghina, jangan merendahkan, ya.
bisa jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina terkait ayat. Adapun hadis tadi Rasulullah melarang seorang tertawa ketika ada orang lain buang angin ya. Ya. Karena setiap manusia pasti buang angin ya. Oleh karenanya ketika Allah membantah kaum Nasara yang menyembah Nabi Isa dan ibunya Maria atau Maryam, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah 75, kana ya'kulani ta'am. Yaitu keduanya Nabi Isa dan ibunya makan makanan. Kinayatun anil ghaid, artinya keduanya buang hajat. Kalau keduanya makan makanan berarti mereka berdua akan buang hajat. Dan kalau buang hajat berarti tidak pantas untuk jadi Tuhan. Pertama, makan makanan tidak pantas jadi Tuhan. Yang kedua, apalagi buang hajat, maka tidak pantas menjadi Tuhan. Makanya semua manusia, bahkan para nabi juga buang hajat. Ya. Maka seorang aneh kalau dia mentertawakan orang lain yang dia sendiri melakukannya. Ya. Maka Rasulullah melarang. Tentunya semua orang ada adabnya. Ya. Kalau buang angin misalnya menjauh, keluar. Ya. Tapi terkadang seorang tidak bisa ngontrol sehingga dia buang angin ya. Apakah fusa dengan tanpa suara atau darat dengan suara. Maka seorang kalau di depan kita ada orang tidak sengaja buang angin kemudian dia sudah berusaha tapi kemudian kelepas anginnya ya, karena kalau ditahan mungkin sakit, maka tidak perlu kita ketawa. Karena kita pun melakukannya ya. Maka Rasulullah mengatakan tidak pantas seperti itu ya. Tidak pantas seperti itu. Ini maksud dari hadis ini maksudnya jangan mengejek ya. Jangan mengejek orang yang buang angin karena kita pun melakukannya. Dan demikian juga seorang yang mengejek orang lain biasanya dia tadi ujub ya. Dengan merendahkan orang lain. Dia merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain sehingga dia mengejek. Tadi Allah mengatakan la yaskhar qaum min qaumin, jangan sebagian kaum mengejek yang lain. Dan ini hati-hati, penyakit ujub, penyakit sombong ini sangat berbahaya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Lau lam takunu tudhnibun la khasyitu alaikum ma huwa akbar min dzalik al-ujub al-ujuba." Kalau kalian tidak berdosa, tidak pernah melakukan dosa, maka aku khawatir kalian melakukan yang lebih parah daripada dosa, yaitu merasa ujub, merasa lebih hebat. Wa qala Mutarrif berkata, salah seorang ulama, la an abita naiman wa usbihu nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa usbihu mu'jaban. Kata Mutarrif, saya tidur malam hari saya tidak salat malam, kemudian di pagi hari saya menyesal kok saya tidak salat malam. Lebih saya sukai daripada saya salat malam kemudian saya bangun pagi, di pagi hari saya sombong, merasa ujub. Lebih baik saya ketiduran tidak salat malam kemudian di pagi hari saya menyesal daripada saya tadi malam salat malam kemudian pagi harinya saya merasa hebat. Ini karena bahayanya ujub. Khalid Ar-Rabi'i berkata, fil Injil maktub al-mustakbir ala akhihi bid-din bimanzilatil qatil. Orang yang sombong di atas saudaranya karena agamanya lebih bagus seperti kedudukan orang yang membunuh. Ini dia sebutkan di Injil tertulis demikian. Taib, intinya seorang berusaha tidak mengejek yang lain. Hadis berikutnya terkait dengan bab ini juga. Imam Bukhari berkata, qala haddatsani Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Yazid bin Harun qala akhbarana Asim bin Muhammad bin Zaid an Abi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina. Rasulullah SAW berkhutbah di Mina dengan berkata, atadruna ayyu yaumin hadza? Tahukah kalian ini hari apa? Itu hari Nahar. Qalu Allah wa Rasulullah alam. Kata para sahabat, Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Qala fa inna hadza yaumun haram. Ini adalah hari suci, yaitu hari haram, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, afatadruna ayyu baladin hadza? Kalian tahu negeri apa ini? Para sahabat bingung karena mereka tahu tapi mereka takut salah jawab. Maka mereka mengatakan Allah wa Rasulullah a'lam. Allah Rasulullah mengetahui. Kata Nabi, baladun haram. Ini adalah tanah kota Mekah, tanah haram di Mina. Rasulullah bertanya lagi, atadruna ayyu syahrin hadza? Kalian tahu ini bulan apa? Mereka para sahabat tahu ini bulan Dzulhijjah. Tapi ketika Nabi tanya gitu, mereka takut Nabi maksud yang lain dan mereka takut salah jawab. Qalu Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah Rasul mengetahui. Rasulullah berkata, syahrun haram, yaitu bulan haram, itu bulan Dzulhijjah. Qala, ternyata ini semua ada muqaddimah. Rasulullah ingin sampai pada satu tujuan. Ya Rasulullah mengatakan ini adalah hari haram, yaitu hari Nahar. Ini adalah tanah haram di Mekah.
di Mina dan ini adalah bulan haram, bulan Dzulhijjah. Qala fa inna Allah harrama 'alaikum dima'akum. Sungguhnya Allah mengharamkan sekalian menumpahkan darah kalian, wa amwalakum, mengharamkan kalian merampas harta kalian, itu sama kalian, wa a'radakum, dan mengharamkan seorang menjatuhkan harga diri yang lain. Ka hurmati yaumikum hadza, sebagaimana kehormatan hari ini, hari nahar, fi syahrikum hadza, di bulan ini, bulan Dzulhijjah, fi baladikum hadza, di kota Makkah ini. Jadi Rasulullah mengatakan kalian menghormati, mengagungkan tanah haram, bulan haram dan hari haram, maka demikian juga jangan sampai kalian melanggar terkait dengan darah, terkait dengan harta, terkait dengan harga diri. Di sini sering kita sampaikan Allah mengatakan fa inna Allah harrama 'alaikum dima'akum. Allah mengharamkan darah kalian. Maksudnya jangan sampai sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Ya, karena kalian membunuh, Allah nisbahkan darah kepada kalian, karena kalau kalian bunuh sesama kalian, menumpahkan darah sama seperti kalian menumpahkan diri kalian sendiri, karena kalian satu bersaudara, saling bersaudara. Jika menyakiti yang lain maka sebenarnya menyakiti diri sendiri. Di sini diantaranya adalah a'radakum, jangan kalian langgar harga diri kalian. Di antara bentuk melanggar harga diri adalah mengejek. Dan Imam Bukhari tadi memberi contoh ngejek orang kentut ya. Ini mungkin kadang-kadang kita jadi candaan. Ternyata ini termasuk larangan dari firman Allah, la yaskhar qaumun min qaumin, jangan sebagian orang mengejek sebagian yang lain. Apalagi yang dia ejek itu juga dia lakukan ya. Sedangkan kalau dia tidak melakukan saja dia jangan mengejek, apalagi dia juga melakukan. Maka ini dalil tidak boleh seorang nyinyir satu yang lain, perkara-perkara yang kecil ya, yang mungkin dianggap sepele. Sampai Rasulullah larang, jangan sampai salah seorang dari kalian mengejek orang yang buang angin. Ya. Agar kita dalam adab ya, kalau ada ya, teman kita tidak sengaja ya, kelepas buang angin ya kita jangan ketawain ya, janganlah. Jangan jadikan bahan untuk digoreng ya, atau dinyinyir, jangan. Kita melanggar adab Islami. Rasulullah melarang, kita sudah biarin aja. Bukan kemudian kita goreng, kita jadikan ejekan. Misalnya dia tidak tahan ya. Tidak tahan untuk menahan. Sementara kita mungkin bisa tahan, dia tidak tahan, maka jangan kita jadikan baik. Karena sebagian orang sakit, tidak bisa dia tahan. Sehingga sedikit dia harus keluar ya. Kalau dia harus keluar bolak-balik maka berat baginya. Terkadang dia keluar sudah keburu kelepas anginnya ya. Tapi kita lanjutkan, babu mayunha minas sibabi wal la'an. Bab larangan untuk mencaci maki dan melaknat. Ya, tidak boleh mencaci maki dan melaknat. Ini adab berikutnya, larangan mencaci maki. Kalau tadi larangan mengejek, larangan menyinyir, sekarang larangan mencaci maki dan melaknat. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Sulaiman bin Harb, qala hadatsana Syu'bah an Mansur, qala sami'tu Aba Wa'ilin yuhadditsu an Abdullah, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Tabahu Gundar an Syu'bah. Ini di antara dalil bahwasanya mencaci maki seorang muslim yang lain adalah kefasikan, dan kefasikan itu adalah dosa besar. Yang kita ada ism, ada kufrun, ada fusuk. Kalau kufur keluar dari Islam, kalau fusuk dosa besar, kalau ismun dosa biasa, dosa kecil ya. Dia lebih umum. Adapun fusuk adalah kefasikan. Ya. Tidaklah seorang dikatakan fasik kecuali dia melakukan dosa besar. Ketika Rasulullah mengatakan mencaci muslim adalah kefasikan, berarti berbahaya ya. Menjatuhkan dia, merendahkan dia, menghinakan dia, mencaci maki dia, enggak boleh. Kita enggak boleh menyakiti hatinya, kita tidak boleh menjatuhkan harga dirinya. Rasulullah telah ingatkan tadi di ketika haji ya, bahwasanya al-a'rad haram bagi kalian untuk menjatuhkan harga diri sama kalian. Maka jangan seorang biasa mencaci maki orang lain ya. Yang berikutnya wa qitaluhu kufrun. Memeranginya adalah kekufuran, itu membunuhnya adalah kekufuran. Di sini kufur ada dua kemungkinan, ada yang kalau maksudnya adalah kufur asghar ya, yaitu kufrun duna kufrin, berarti dia derajat lebih tinggi lagi daripada sekedar kefasikan ya, kufur kecil itu tapi tidak sampai kafir. Kita tahu membunuh orang tidak menjadikan kafir, tetapi menjadikan kafir jika dia menghalalkan pembunuhan, baru kufur akbar. Jadi wa qitaluhu kufrun, membunuhnya atau meranginya adalah kekufuran. Ada dua kemungkinan. Jika maksudnya dia menghalalkan untuk membunuh saudaranya, ya dia merasa membunuh itu perkara halal, maka ini kufur akbar, keluar dari Islam. Tapi kalau dia maksudnya dia membunuh karena dengan zalim, maka ini kufur asghar.
Tetapi dinamakan kufur asghar menunjukkan dia dosa besar. Intinya yang jadi perhatian kita bahwasanya mencaci maki muslim adalah kefasikan. Jangan sisi kita caci orang ya. Dasar ini, janganlah. Meskipun dia ada kekurangan. Jangan mengejek, jangan menghinanya, jangan mencaci maki. Kita biasakan lisan kita bersih dari itu. Karena kalau sudah terbiasa kita maki orang, kita gelari ya dengan gelar-gelar hewan terkadang ya, dan kampret lah, cebong lah, apalah, kadrun lah. Tidak usahlah begitu. Buang-buang pahala aja kita ya. Dan kita terjerumus dalam kefasikan. Hadis berikutnya, Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Abu Ma'mar qala hadatsana Abdul Waris Anis Al-Suin ya. Anis Sain an Abdullah bin Buraidah. Wallahu alam apa ada salah cetak di sini. Qala hadatsani Yahya bin Ya'mar anna Abul Aswad Ad-Dili haddatsahu an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi. Tidaklah seorang menuduh orang lain fasik atau menuduh orang lain kafir kecuali akan kembali kepadanya. Illam yakun sahibihu kadzalik. Kalau ternyata yang dituduh tidak demikian. Ini hadis cukup berat. Kalau orang suka menuduh orang mengatakan kafir kamu. Kalau ternyata yang dituduh kafir enggak ada masalah. Tapi kalau ternyata yang dituduh tidak kafir, maka kembali kepadanya. Demikian orang mengatakan dasar fasik, dituduh orang fasik. Kalau orang itu fasik ya sudah, memang dia fasik. Tapi kalau ternyata dia tidak sampai derajat fasik, maka akan kembali kepadanya. Ibnu Hajar menyebutkan ya khilaf tentang para ulama makna hadis ini ya. Beliau juga mengingatkan bahwasanya kita tidak serta-merta menuduh orang si fasik kecuali kalau kita memang ingin menasihati. Karena hukum asal kita menutup aib orang ya. Hukum asal kita menutup aib orang. Dia fasik kita tidak sohorkan bahwasanya ini si fasik, jangan. Asalnya kita menasihati dia, kita tutup aib-aibnya. Kita bilang fasik dalam rangka menasihati, kamu fasik kamu. Ya itu boleh dalam rangka menasihati, tapi dalam rangka untuk menggibahnya kemudian merendahkannya ini tidak boleh. Tidak boleh. Ini pertama. Jadi tidak berarti orang fasik kita katakan fasik ya. Kalau ternyata dia meskipun dia fasik, karena asalnya kita menutup aibnya bukan untuk tenarkan, untuk kita hinakan dia, enggak boleh. Kita sendiri berdosa ketika mengumbar aib seseorang. Tapi kita boleh bilang dia fasik kalau kita ingin menasihati. Kamu fasik dengan cara kamu melakukan dosa ini, kamu jadi orang fasik. Kamu riba, kamu jadi fasik. Kalau minum khamr, kamu jadi orang fasik. Ya. Nasihati, bukan untuk menggibah dan merendahkannya, bukan. Mensohorkan dia dengan mengumbar aibnya, tidak boleh. Kalau dia tidak fasik, maka kembali. Kita yang fasik karena melakukan perbuatan dosa, menuduh orang yang tidak. Tapi yang berikutnya, kita nuduh orang kafir. Si A nuduh si B kafir. Ternyata si B tidak kafir. Kata Nabi, illar tadat alaihi, maka akan kembali kepadanya tuduhan kafir. Sini ada khilaf di ulama, maksudnya kufur kembali kepadanya. Ada yang mengatakan bahwasanya dia yang jadi kafir sebagaimana zahir hadis ya. Zahir hadis ya. Karena ada yang mengatakan ini maksudnya ditujukan kepada orang Khawarij yang suka mengkafirkan. Ketika dia suka mengkafirkan ternyata tidak benar, dia yang kafir. Namun ini pendapat ini dikritik oleh Ibnu Hajar. Karena Khawarij menurut pendapat mayoritas ulama yang benar mereka tidak kafir. Khawarij memang suka mengkafirkan kaum muslim, namun mereka tidak kafir. Buktinya apa? Buktinya ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerangi mereka, maka tidak diambil ghanimahnya, kemudian tidak ditawan istri-istrinya sebagaimana kalau perang lawan orang kafir. Maka yang benar orang Khawarij tidak kafir, namun mereka melakukan perbuatan dosa besar, mudah mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Artinya kalau mereka menuduh orang untuk kafir, maka mereka yang lebih utama untuk dituduh. Mereka menuduh orang lain kafir, ternyata tidak kafir, maka mereka lebih utama untuk dituduh. Ya, ada yang mengatakan kafir kembali kepadanya kalau dia menghalalkan pengkafiran tersebut, maka dia bisa kembali kepadanya ya. Ada yang mengatakan kufrun duna kufrin, yaitu kalau dia tuduh orang kafir maka dia melakukan dosa besar. Ada yang mengatakan juga kalau dia tuduh orang kafir dan tidak kafir, lama-lama dia yang kafir. Karena kalau kita nuduh orang tidak bisa jadi kita terjerumus dalam tuduhan yang tidak tersebut suatu saat. Al jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ada orang suka nuduh kamu dasar gini, ternyata tidak, lama-lama yang penuduh akhirnya terjerumus dalam dosa yang tersebut ya.
Ya, lain halnya kalau kita mengatakan dia kafir dalam rangka memberi nasihat, memberi peringatan kepada umat, lain cerita. Allah Maha tahu. Tapi kalau kita bilang hai fasik dalam rangka mengejek, hai kafir dalam rangka mengejek, padahal dia tidak kafir, bisa jadi kembali kepada kita suatu hari, maksudnya kita sendiri yang akhirnya terjerumus dalam kekufuran karena kita telah melakukan maksiat. Lama-lama kita bisa terjerumus dalam kufuran karena nuduh orang kafir padahal dia tidak kafir. Ada yang mati ini hanya sekedar ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi intinya ingin disampaikan bahwasanya tidak mudah kita nuduh orang fasik dan tidak mudah kita tuduh orang kafir, apalagi kafir. Seorang waspada, ya, karena kita tahu mengkafirkan itu ada syarat-syaratnya. Khawarij saja yang luar biasa kejamnya, membunuh para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Bagaimana seorang Khawarij membunuh Ali bin Abi Thalib dan bangga bisa bunuh Ali bin Abi Thalib. Ya. Mereka tidak kafir, padahal mereka kejamnya luar biasa. Apalagi cuma dosa-dosa yang lain, ya. Maka tidak mudah mengkafirkan orang lain. Ya. Maka Ibnu Taimiyah punya perkataan indah bahwasanya saya dikenal tidak mengkafirkan siapapun, ya, kecuali yang benar-benar kafir, seperti wahdatul wujud, ya. Ibnu Taimiyah tidak dikenal mengkafirkan kelompok ini enggak. Kecuali ashab wahdatul wujud yang mengatakan Allah bersatu dengan makhluk, baru beliau mengkafirkan. Ya. Karena menganggap Tuhan sama dengan makhluk, makhluk sama dengan Tuhan, Tuhan bersatu dengan makhluk. Nah, ini kekufuran, lebih kafir daripada Nasrani yang mengatakan Tuhan bersatu dengan Nabi Isa atau Allah tiga dari yang satu dari yang tiga. Ya, lebih parah wahdatul wujud yang mengatakan alam adalah Allah, Allah adalah alam, saya adalah Allah, Allah adalah saya. Maka yang seperti ini yang dikafirkan. Adapun yang lain tidak Ibnu Taimiyah tidak dikenal mengkafirkan, ya. Ini waroknya para ulama, ya. Oleh karena hati-hati kita mengkafirkan orang, harus ada ditegakkan hujah dan juga tidak ada penghalang. Bisa jadi dia melakukan kufuran dia enggak ngerti, bisa jadi baru masuk Islam sehingga tidak ngerti melakukannya, atau ada syubhat. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan tidak boleh mengkafirkan kecuali iqamatul hujjah, yaitu ditegakkan hujjah bahwasanya kekufuran. Yang kedua izalatus syubhah, menghilangkan syubhat yang ada di kepalanya. Kenapa dia berkata demikian? Mungkin ada syubhat. Baru kalau semua telah terpenuhi syarat intifa'ul mawani dan penghalang tidak ada, baru boleh dikafirkan. Kalau tidak, bahaya bisa kembali kepada kita. Taib al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Muhammad bin Sinan, qala hadatsana Fulaih bin Sulaiman, qala hadatsana Hilal bin Ali an Anasin qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala la'anan wala sabbaban. Rasulullah bukanlah orang yang berkata dengan keji, berlebihan, dan juga bukan tukang laknat, ya. Laknat kamu, laknat ini, wala sabbaban, juga bukan tukang mencela. Kana yaqul indal ma'tabah. Rasulullah kalau ingin negur, maka beliau berkata, malahu tariba jabinuhu. Kenapa dia begitu? Ya. Keningnya terkena tanah, itu rugi dia kalau seperti itu, ya. Kalau tersungkur dia terkena tanah. Rasulullah begitu aja, tidak caci maki, dasar ini dan tidak. Sebagian orang kalau sudah marah dia caci maki. Ini kadang-kadang kita juga harus berlindung dari godaan syaitan. Kadang kita caci maki adalah orang terdekat kita, anak kita, istri kita, bantu kita, supir kita yang punya jasa dalam kehidupan kita, kakak kita, adik kita, terbawa lisan mudah sekali mencaci maki. Kita kalau marah ada batasannya, jangan mencaci maki, ya. Saya pernah menghadapi kasus dua suami istri datang ke rumah, istrinya nangis-nangis. Dia bilang, Ustaz, suami saya kalau marah dia bilang saya iblis, subhanallah iblis. Bilang gondrowo masih mending, ini iblis. Bosnya setan semua iblis, ya. Apa enggak ada lafal yang lain? Istrinya caci maki, iblis, ya. Kadang-kadang yang kita caci maki adalah orang dekat kita yang punya jasa dengan kita, yang bantu kita menjalani kehidupan ini, yang sakit kalau sakit kita yang rawat, tapi kita tidak tahan emosi kita caci maki orang yang punya besar jasa kepada kita. Maka boleh kita mencela. Rasulullah juga tegur, ya. Indal ma'ta berarti mencela. Rasulullah tegur, tapi Rasulullah omongannya halus. Malahu, kenapa begitu? Kenapa harus begini? Tariba jabinuhu, yaitu tersungkur di tanah, ya. Artinya tidak kata-kata yang keji. Hadis berikutnya, qala hadatsana Muhammad ibnu Bashar, qala hadatsana Utsman bin Umar, qala hadatsana Ali bin Mubarak an Yahya bin Abi Katsir an Abi Kilabah an Thabit ibn ad-Dhahhak wa kana min ashabi syajarah. Dari sahabat namanya Thabit ibn ad-Dhahhak, dan dia termasuk peserta syajarah, itu yang berbaiat di bawah pohon ketika perjanjian Hudaybiyah, disebut Bai'atur Ridwan. Ketika itu para sahabat berjumlah 1.400 orang ketika mereka umrah bersama Nabi, kemudian mereka dihadang
Kemudian akhirnya Rasulullah SAW mengirim Utsman bin Affan untuk mengecek. Ternyata Utsman tidak balik-balik. Maka ada isu bahwasanya Utsman dibunuh. Ada isu Utsman bin Affan dibunuh. Maka Rasulullah SAW pun membaiat para sahabat. Ada 2 poin, yaitu tidak boleh lari. Yang kedua, siap mati membela Rasulullah SAW. Maka mereka dikenal dengan Ashabus Syajarah. Itu orang-orang yang membaiat Nabi di bawah sebuah pohon. Dalam sebuah riwayat mengatakan, Rasulullah bersabda, "Antum khairu ahlil ard." Kalian adalah penghuni bumi yang terbaik. Ya, maka ketika Rasulullah dalam perang Hunain banyak sahabat yang kabur, Rasulullah kemudian hanya tinggal beberapa yang bersama Nabi di awal peperangan karena tiba-tiba ada hujan anak panah yang begitu banyak. Rasulullah panggil, Rasulullah bilang, "Abbas, nadi ashabas syajarah." Wahai Al-Abbas, panggil para pengikut baiat pohon Ridwan. Maka dipanggil, "Ya ashabas syajarah." Maka mereka pun datang. Mereka orang spesial. Makanya Thabit bin Dhahak dipuji di sini, dikatakan wa kana min ashabis syajarah. Dia termasuk kelas orang dari 1.400 orang yang baiat Nabi di bawah sebuah pohon. Ya, yang Allah berkata, "Innal ladzina yubayyi'unaka tahta asy-syajarati laqad radiyallahu 'anil mu'minin laqad radiyallahu 'anil mu'minin yubayyi'unaka tahta asy-syajarah." Sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin ketika mereka membaiat engkau mengambil janji setia di bawah sebuah pohon. Haddatsahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Thabit bin Dhahak memberi kabar kepada Abi Qilabah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa ala millati ghairil Islam fahuwa kama qala." Siapa yang bersumpah di atas agama selain Islam, maka dia seperti apa yang dia sumpahkan. Maksudnya dia mengatakan dengan mencela Islam, dia mengatakan dengan pengagungan, demi agama Nasrani, demi penyembahan terhadap berhala. Ya, kalau dia mengagungkan berarti dia kufur. Kalau dia mengagungkan maka dia kufur. Tapi kalau terbawa dia tidak sengaja, seperti dahulu sebagian sahabat sering bersumpah dengan berhala Wallat wal Uzza, tidak sengaja, tidak bermaksud, sudah kelepasan lidah, maka dia segera mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau dia bersumpah dengan selain agama Islam dengan mengagungkan agama tersebut, demi agama ini, demi agama syirik, demi agama penyembah berhala, maka dia bukan orang Islam lagi. Karena dia mengagungkan agama kesyirikan. Walaysa ala bini Adam nadharun fima la yamlik. Ya. Dan tidak boleh bagi seorang anak Adam bernazar pada perkara yang bukan dia miliki. Misalnya dia bilang, katakan kalau saya lulus saya akan nyembelih sapinya Pak Johan misalnya. Ini bukan sapi dia. Mana dia bernazar dengan sapinya orang lain. Ini tidak boleh. Man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya udziba bihi yaumal qiyamah. Siapa yang membunuh jiwanya dengan suatu alat di dunia, dia akan diazab pada hari kiamat dengan alat tersebut. Seperti siapa yang minum racun, maka dia akan diazab karena bunuh diri, akhirnya bunuh diri, maka di akhirat dia akan di neraka diazab dengan minum racun. Man qatala nafsahu bi hadidatin. Siapa yang bunuh dirinya dengan besi yang tajam, maka hari kiamat dia akan menikam-nikam dirinya dengan besi yang tajam tersebut. Siapa yang bunuh dirinya dengan melemparkan diri di tempat yang tinggi, maka dia akan disiksa pada hari kiamat dengan berdiri pada tempat yang tinggi. Siapa yang membunuh dirinya dengan mencekik, maka dia akan mencekik dirinya pada hari kiamat kelak. Siapa yang bunuh dirinya dengan ditabrak, sengaja untuk ditabrak dengan benda keras, kereta api dan semisalnya, maka dia akan disiksa pada hari kiamat dengan alat yang dia gunakan untuk bunuh dirinya. Mengerikan. Kemudian yang jadi patokan kita ada hadisnya, wa man la'ana mu'minan fahuwa qatlihi. Siapa yang melaknat seorang mukmin, maka dia seperti membunuh orang mukmin tersebut. Ini menunjukkan melaknat orang lain dosa besar. Apakah maksudnya dosanya seperti membunuh? Tidak, maksudnya kalau kau melaknat dia, berarti kau berdoa agar dia dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau kau berdoa agar dia dijauhkan dari rahmat Allah, berarti kau ingin dia binasa. Ya, sama seperti kau membunuh dia. Ya. Karena ketika kau sudah laknat engkau, maksudnya ya Allah jauhkan dari rahmatmu, jangan sayangi dia. Ya, kalau dia tidak disayang oleh Allah, maksudnya apa? Maksudnya supaya binasa. Maka mirip seperti membunuhnya. Wa man qadhafa mu'minan bi kufrin fa huwa ka qatlihi. Siapa yang menuduh seorang mukmin kafir, maka telah seperti membunuhnya. Karena menuduh orang lain kafir berarti halal darahnya. Sama seperti membunuhnya. Intinya yang jadi perhatian kita dalam hadis ini yaitu tidak boleh melaknat seorang mukmin. Melaknat seorang mukmin seperti membunuhnya. Baik, hadis berikutnya Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Umar bin Hafs, qala hadatsana Abi, qala hadatsana Al-A'mash, qala hadatsani Adi bin Thabit, qala sami'tu Sulaiman bin Surat, rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qad istabba rajulani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang saling caci maki di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ghadiba ahaduhuma. Salah satunya marah. Caci maki, satunya marah.
Fashtadda ghadabuhu hatta intafakha wajhuhu wa taghayyar. Maka dia pun marah sampai wajahnya mengembang dan berubah wajahnya saking marahnya. Nabi SAW Nabi komentar, kata Nabi SAW, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu alladhi yajid. Sungguhnya aku tahu satu perkataan yang kalau dia ucapkan orang ini lagi marah, maka akan hilang kemarahannya. Yaitu bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fantalaqa ilaihi rajulu fa akhbarahu. Maka ada seorang sahabat mengabarkan orang yang sedang marah tadi. Biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan Muaz bin Jabal, Muaz berkata kepadanya, wahai fulan, sungguhnya Rasulullah SAW berkata, kalau kau mengucapkan kalimat ini, maka akan hilang kemarahanmu, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka Muaz berkata, ta'awwadz billahi minasyaiton, berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan. Orang ini ternyata ditegur, dia malah marah. Dia berkata, atura bi ba's, emang saya ada masalah apa? Amjununun anna, apakah saya orang gila disuruh berta'awudz, berlindung dari godaan syaitan? Idhab, pergilah engkau. Itu dia tidak terima nasihat dari Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Maka di sini ada khilaf, siapakah orang ini yang dinasihati malah tidak mau? Ada yang mengatakan dia orang munafik. Ini pendapat ya. Sehingga dia begitu dikasih nasihat dia tidak mau dengar. Ada yang mengatakan dia lepas kontrol saking marahnya. Saking marahnya. Maka dia tidak mau dengar nasihat karena sebagian orang kalau kita nasihat dia malah marah-marah. Ya, kita bilang jangan ini, jangan kamu yang begini, dia malah balikkan perkara saking marahnya. Ada yang mengatakan ini orang min jufatil Arab, termasuk orang-orang Arab Badui yang susah dinasihati. Yang mungkin tidak mengetahui bahwasanya berta'awudz dari godaan syaitan itu umum, termasuk di antaranya agar tidak marah. Memang dia menyangka hanya bilang auzubillahi minasyaitonir rajim kalau gila. Maka dia bilang abi ya junun, ama jununun ana. Emang saya gila disuruh auzubillahi minasyaitonir rajim. Saya tidak gila, saya normal-normal saja. Sehingga dia merasa tidak perlu untuk mengucapkan ya auzubillahi minasyaitonir rajim. Intinya orang kalau mencaci dia tahu itu dari syaitan. Maka dia berlindung kepada Allah agar tidak mencaci orang lain. Karena ketika dia mencaci maki orang lain, dia dicaci akhirnya dia ngamuk, marah. Kalau marah berarti dari syaitan. Di antara perlindungannya agar terlindung dari godaan syaitan, bilang auzubillahi minasyaitonir rajim. Baik. Hadis berikutnya, Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Musaddad, qala hadatsana Bishr bin Al-Faddal an Humaid, qala Anas hadatsani Ubadah bin Samit, qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyukhbira an-nasa bi lailatul qadar. Dari Ubadah bin Samit berkata Rasulullah SAW keluar suatu hari untuk mengabarkan kepada orang-orang tentang Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar? Fatalaha rajulani minal muslimin. Ternyata ada dua orang saling teriak-teriak, bertengkar. Qala Nabi SAW, Rasulullah SAW berkata, kharajtu li ukhbirakum fatalaha fulan wa fulan. Saya tadi keluar untuk mengabarkan tentang kapan Lailatul Qadar, tapi si fulan dan si fulan bertengkar, angkat suara. Wa innaha rufi'at. Akhirnya kabar tentang kapan Lailatul Qadar diangkat. Wa asa an yakuna khairan lakum, bisa lebih baik bagi kalian. Faltamisuha fi tasi'a wa sabi'a wal khamisah. Carilah di malam 9 terakhir, malam ke-7 terakhir dan malam ke-5 terakhir. Yaitu carilah malam 21, kemudian malam ke-23 atau malam 25 ya. Itu malam-malam ganjil. Hadis ini disebutkan Rasulullah SAW tahu tentang kapan Lailatul Qadar, tapi ternyata gara-gara ada yang bertengkar, caci maki di antara mereka, akhirnya diangkat ilmu tentang kapan Lailatul Qadar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari bahwasanya pertengkaran, caci maki ini menghilangkan keberkahan. Ya, sehingga Rasulullah dilupakan kapan Lailatul Qadar, tapi Rasulullah mengatakan bisa jadi lebih baik bagi kalian. Dan ini benar. Karena jika Rasulullah bilang misalnya malam ke-27 Lailatul Qadar, maka malam lain mungkin orang tidak semangat beribadah, cuma beribadah satu malam saja. Padahal 10 hari terakhir seluruhnya indah, seluruhnya berlipat gandakan pahala. Makanya kata Rasulullah SAW, asa ayyakunu khairan minhum, bisa jadi lebih baik. Kalian tidak tahu kapan Lailatul Qadar, sehingga disembunyikan waktunya. Tapi carilah di malam-malam ganjil, di malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, ya. Maka ini peringatan bagi kita, agar kita jangan sering bertengkar. Apalagi dalam rumah tangga bertengkar. Akhirnya berkah tidak jadi turun, ya. Harusnya Allah turunkan berkah, tidak jadi turun karena pertengkaran. Makanya Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis, innallaha idza arada li ahli khairi li ahli baiti khairan adkhala alaihimur rifqa. Jika Allah menghendaki kebaikan pada suatu rumah tangga, Allah masukkan dalam rumah tangga tersebut kelembutan.
Sehingga yang ada kelembutan antara suami istri. Ada bertengkar, rahmat turun nggak jadi turun. Ya, keberkahan jadi hilang. Ya, sebagaimana tadi Nabi ingin mengabarkan Lailatul Qadar, kemudian gara-gara ada yang bertengkar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajari istri, ajari suami, ajari anak-anak agar semua dihadapi dengan kepala dingin ya. Jangan sisir emosi ya. Kurang beradab ya. Akhirnya caci maki antara pasangan. Tapi hadis terakhir yang kita bahas pada kesempatan kali ini, Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Umar bin Hafs, qala hadatsana Abi, qala hadatsana Al-A'mash, anil Ma'rur an Abi Dzar, qala ra'aitu alaihi burdan wa ala gulamihi burdan. Aku melihat di padanya ada memakai kain ya. Sebentar. Abi lagi kajian ya. Ambil lagi kajian ya. Jadi Abu Dzar memakai baju, kemudian baju yang sama, yaitu kain dipakai oleh budaknya. Fakultu, ya, aku berkata, ini mungkin Ma'rur yang berkata, perawi dari Abu Dzar, lau akhadta hadza falabistahu kanat hullatan. Seandainya kau ambil dari budakmu, terus kau pakai dua pasangan kain, maka jadilah hullah. Hullah itu dua pasangan kain yang serasi. Ya. Wa ataitahu thawban akhar. Lantas budak kau kasih baju yang lain. Jadi budak tidak mesti bajunya sama dengan kamu. Jadi di antara Abu Dzar menghargai budaknya sampai pakaian yang dia pakai modelnya sama dia pakai buat budaknya. Ada yang kasih ide, ya, kan ini kan kainnya sama, sudah kau pakai dua jadi pasangan. Kalau pasangan dalam bahasa Arab namanya hullah. Ambil aja dari budakmu terus kau kasih baju yang lain buat budakmu. Faqala, maka Abu Dzar cerita, kana baini wa baina rajulin kalam. Pernah antara aku dengan dia ada seseorang lain, yaitu sahabat lain, ada pembicaraan. Wa kanat ummuhu ajamiyah. Temanku tersebut itu sahabat yang lain, ya. Ibunya ajami, yaitu bukan Arab. Faniltu minha, maka saya menghina ibunya atau meremehkan ibunya. Fadzakara ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan ini Bilal kalau tidak salah. Maka dia pun lapor kepada Nabi, dia mengatakan Abu Dzar menghina ibu saya. Faqala li asababta fulanan. Maka Nabi tegur, apakah kau mencela si fulan? Qultu na'am, Abu Dzar ngaku. Iya, qala afanilta min ummihi, kau mengejek ibunya. Kata Abu Dzar, qultu na'am, iya. Ibunya berkulit hitam. Kata Rasulullah, innaka umru'un fika jahiliyah. Sungguhnya engkau ada sikap jahiliyah dalam dirimu. Qultu ala hini sa'ati hadhihi min kibari sin. Ya. Dan sekarang diriku ya sudah tua. Qala na'am. Saya sudah tua begini, masih ada jahiliyah. Rasulullah berkata, "Na'am, hum ikhwanukum." Sungguhnya budak-budak kalian adalah saudara-saudara kalian. Ja'alahumullahu tahta aidikum, ya. Allah menjadikan mereka tunduk di bawah kekuasaan kalian. Faman ja'alallahu akhahu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul. Barang siapa yang Allah jadikan punya anak buah, ya, budak, maka berilah makan kepada dia dari apa yang dia makan. Wal yulbisu mimma yalbas. Berikan dia pakaian daripada yang dia pakai. Kasih budak yang pakaian yang kau pakai. Wala yukallifuhu minal amal ma yaghlibuhu. Jangan bebani dia dengan perbuatan pekerjaan yang dia tidak mampu melakukannya. Fa in kallafahu ma yaghlibuhu falyu'inhu alaih. Kalau ternyata dia membebani budaknya dengan pekerjaan yang berat, yang susah dikerjakan, maka hendaknya dia bantu. Ya. Jadi inilah ya di mana Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, kenapa? Sebab dia memberikan baju kepada budaknya seperti baju yang dia pakai, ya, karena dia menjalankan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian berkesempatan punya budak-budak, dan budak-budak itu adalah saudara kalian sama muslim, sesama muslim. Ya, meskipun mungkin berkulit hitam ini secara zaman dulu, tapi dia muslim. Qadarullah, Allah menjadikan dia di bawah naungan kalian. Maka berbuat baiklah kepada budak kalian. Ya, berilah makan sebagaimana yang kalian makan. Berilah pakaian sebagaimana yang kalian pakai. Bebanilah pekerjaan yang bisa dia lakukan. Kalau dia tidak bisa lakukan, maka bantulah.
karena mereka adalah ikhwanukum, mereka adalah saudara-saudara kalian juga. Ini budak loh, kita bicara budak yang bisa diperjualbelikan. Bagaimana lagi selain budak? Bukankah pembantu kita juga semua muslim sama kita? Dia juga manusia, kita juga manusia. Cuma kita kaya, dia miskin. Bukankah supir kita juga adalah ikhwan kita sama muslim? Cuma kita kaya, dia miskin. Makanya sampai seorang lupa diri mentang-mentang akhirnya mendolimi bawahannya. Maka Abu Dzar subhanallah, sebenarnya kata para ulama memakaikan memberi makan apa yang kita makan kepada budak sunnah, tidak wajib. Yang wajib kita beri dia makan yang penting layak. Tapi dia makan seperti yang kita makan sunnah. Dia pakai seperti kita pakai juga sunnah. Tidak mesti kita punya baju bagus dia juga harus bajunya bagus, enggak. Tapi kalau kita bisa enggak apa-apa, lakukan. Itu sunnah sebagaimana dipraktikkan oleh Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Maka ini dalil bahwasanya tidak boleh kita mencela terutama orang-orang yang punya potensi di bawah kita, di bawah kekuasaan kita, budak atau seperti zaman sekarang yang di bawah kekuasaan kita, pekerja kita, pembantu kita, supir kita. Maka hati-hati jangan sampai kita mencela. Itu akhlak yang buruk, dilarang dalam syariat. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa saya sampaikan, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.